Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alam Purnama, NIM 15 2021 18, dengan kelompok 5 akan menjelaskan Snyderman's Eight Golden Rules. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan Ben Snyderman, yaitu dia adalah American Computer Scientist. Pembuatan user interface pasti ada hubungannya dengan Snyderman Eight Golden Rules. 8 Golden Rules itu yang pertama, strive for consistency. Yang kedua, cater to universal usability. Yang ketiga, over informative feedback. Yang keempat, design dialogues to yield closure. Yang kelima, Raven handling. Yang keenam, format easy reversal of action. Yang ketujuh, support internal locus of control. Yang kedelapan, reduce short terms memory load. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang strive for consistency dulu. Strive for consistency yaitu upaya konsistensi dengan memanfaatkan ikon, warna, hierarki menu, ajakan bertindak, dan alur pengguna yang sudah dikenal saat merancang situasi dan urutan tindakan yang serupa. Standarisasi cara informasi disampaikan memastikan pengguna dapat menerapkan pengetahuan dari satu klik ke klik lainnya, tanpa perlu mempelajari representasi baru untuk tindakan yang sama. Konsistensi memainkan peran penting dengan membantu pengguna menjadi terbiasa dengan lanskap digital produk Anda sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka yang lebih mudah. Contoh strive for konsistensi pada web e-commerce Elevania bisa dilihat pada halaman home dan register yang tetap mempertahankan header dan ikon Elevania. Ini contohnya. Gambar 1 itu ada tampilan homepage, sedangkan gambar 2 tampilan halaman registernya. Lanjut. Yang kedua, cater to universal usability, yaitu menu pilihan bahasa termasuk ke dalam cater to universal usability karena user bisa menyesuaikan bahasa yang dimengertinya. Selain itu, terdapat juga shortcut My Views yang berguna untuk melihat barang mana saja yang telah dilihat oleh user. Wishlist yang berguna untuk melihat barang mana yang masuk ke dalam keinginan user, dan back to top untuk melihat halaman paling atas tanpa harus meng-scroll mouse. Contohnya bisa dilihat dari gambar 3, yaitu menu pilihan bahasa. Dan gambar keempat itu shortcut My Views, wishlist, dan back to top. Jadi ini sebelumnya saya mengambil contoh dari website Elevania. Oke, lanjut. Yang ketiga, over informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antar muka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasinya. Contohnya ya, yang tadi di gambar 5 ini. Contohnya pop-up notifikasi. Yang keempat, design dialogues to yield closure. Untuk poin ini sebenarnya termasuk dari bagian informative feedback dengan menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai. User paham bahwa dia tidak perlu menunggu aplikasi masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Contohnya itu notifikasi konfirmasi email. Jadi yang keempat ini bisa dibilang bahwa user itu beres. Ya, seperti itu. Lanjut, yang kelima, prevent error. Poin ini untuk menjaga agar user tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh dalam mencoba menggunakan aplikasi karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Contoh prinsip ini diimplementasikan pada halaman registrasi saat user memasukkan password tidak sesuai format, maka akan muncul feedback bagaimana format password yang benar. Contohnya seperti ini. Kalau passwordnya salah bakal ada notif kayak gitu, notif warna merah kayak gitu. Oke, lanjut.
Nomor 6, permit easy reversal of action. Poin ini merupakan salah satu poin yang cukup penting untuk menunjang UX dari suatu aplikasi. Biasanya yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun sebenarnya tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya, namun belum tentu membatalkan aksi. Contoh paling nyata dari poin ini adalah pada aplikasi online shop. User dapat mencoba melakukan pembelian, tetapi pada saat selesai memilih barang, user dapat melakukan pembatalan barang yang ingin dibeli. Dengan demikian, user merasa nyaman saat mencoba untuk melakukan eksplorasi pada aplikasi, karena barang yang dicoba untuk dibeli tidak langsung terproses beli, tetapi user yang dapat melakukan cancel atau delete barang yang sudah dipilih. Contohnya seperti ini. Prinsip ini diterapkan ketika user telah memilih barang untuk dibeli, ingin membatalkan barang tersebut. User dapat memilih menu hapus pada cart untuk membatalkan. Contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan ingin membatalkan suatu barang pada online shop di Elevania, tinggal pencet hapus pada barang tersebut. Nomor 7, support internal locus of control. Poin ini terutama sangat disukai oleh user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena biasanya user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri, sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Ya, contohnya seperti ini. Lanjut. 8. Reduce short-term memory load. Penerapan prinsip ini terletak pada menu yang memiliki ikon-ikon. Contohnya, menu profil yang memiliki ikon user, card dengan ikon keranjang, ini memudahkan user untuk mengenali sistem tanpa harus mempelajarinya secara berulang-ulang. Ya, contohnya seperti ini. Perkenalkan, nama saya adalah Aditya Anwar, NLP 15 2021 dari kelompok 5, kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang Don Norman Principles of Design. Sebelum penjelasan lebih lanjut, mari kita berkenalan dengan Don Norman terlebih dahulu. Lalu, siapa sih Don Norman itu? Don Norman adalah seorang profesor yang menjelaskan prinsip interaksi desain di dalam user interface, dan dia mengemukakan 7 prinsip desain. 7 prinsip desain yang dikemukakan oleh Don Norman antara lain adalah fleksibilitas, feedback, constraints, mapping, konsistensi, lalu affordance, dan yang terakhir adalah conceptual model. Yang pertama, kita akan membahas flexibility atau fleksibilitas. Prinsip bahwa kontrol harus dibuat jelas, bukan tersembunyi, dapat membantu pengguna melakukan tindakan selanjutnya. Kemudahan dalam mencari suatu icon atau objek di dalam UI sangat mempengaruhi UX. Sebagai contoh, aplikasi Twitter di bawah ini. Yang kiri adalah aplikasi Twitter tahun 2014 dan yang kanan adalah aplikasi Twitter terbaru. Tentu kita dapat melihat perbedaannya, yaitu pada icon beranda atau homepage seperti itu. Yang terbaru lebih mudah untuk dimengerti, sedangkan yang lama sangat susah dimengerti karena tidak jelas. Lalu yang kedua ada feedback atau umpan balik. Prinsip bahwa adanya umpan balik setiap tindakan yang pengguna lakukan untuk memberitahu apakah tindakan mereka berhasil atau tidak, sesuai atau tidak. Dan bentuk feedback sangat beragam seperti visual, audio, dan lainnya. Kunci dalam merancang feedback ialah merancang pengalaman di mana user tidak dapat menebak tindakan atau apa yang akan terjadi dari tindakan yang telah dilakukan tersebut. Contohnya ada di bawah ini, ketika kita menulis notepad tapi tidak men-save-nya, tetapi langsung close, maka akan ada feedback-nya seperti di bawah ini. Lalu yang ketiga ada constraint atau kendala, prinsip yang membatasi tentang kemungkinan interaksi bagi user untuk menyederhanakan UI dan mengarahkan user untuk tindakan selanjutnya. Tentunya pada setiap UI memiliki kendala bagi setiap usernya. Pada prinsip ini digunakan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan pada desain UI di saat user menggunakannya.
Lalu keempat ada mapping atau pemetaan, prinsip yang menghubungkan antara kontrol tata letak sebuah icon atau objek di dalam icon dan efek pengaruhnya. Penempatan suatu icon atau objek di dalam UI sangat mempengaruhi UX. Sebagai contoh, kompor di bawah ini. Pada kompor mapping, kita tidak tahu tombol mana dan kompor mana yang saling bersesuaian. Tetapi di good mapping sebelah kiri, kita pasti sudah tahu mana kompor dan mana tombolnya. Yang kelima ada konsistensi atau konsisten. Prinsip yang mengacu pada keserupaan operasi dan elemen untuk mencapai sebuah teks yang serupa. Di dalam UI, konsistensi ini sangatlah penting dalam memudahkan user untuk mengakses UI. Sebagai contoh, berikut contoh icon yang di bawah ini. Lalu yang keenam ada affordance atau kesesuaian. Atribut suatu objek tentang agar pengguna dapat mengetahui bagaimana menggunakannya. Dalam memilih icon, warna, teks, supaya user dapat mengetahui fungsi di mana akan mempengaruhi UX. Sebagai contoh berikut contoh icon pada UI yang memiliki konsistensi yang buruk. Karena harusnya exit itu warna merah yang melambangkan keluar, tidak untuk warna hijau. Yang ketujuh ada conceptual model, memastikan bahwa setiap user membangun sebuah model sesuai dengan keinginan pengguna sistem dengan saling berinteraksi dengan sistem. Pembentukan konsep UI dilakukan berdasarkan kebutuhan user itu sendiri. Lalu ada daftar pustaka. Inilah 3 website yang menjadi rujukan saya. Ada website The Norman Principle of Usability, The Norman Principle of Interaction Design, dan What are the Norman's Design Principle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Janati Ningtyas dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang Nielsen heuristic. Pengertian, usability adalah kondisi di mana seseorang bisa dengan mudah menggunakan sebuah alat atau objek tertentu buatan manusia untuk dapat mencapai suatu tujuan. Alat atau objek yang dimaksud biasanya berupa produk, namun kali ini kita akan terapkan pada user interface website maupun mobile aplikasi. Heuristik berkaitan dengan prosedur analitis untuk memberikan perkiraan yang tepat dan pengecekan ulang sebelum memberikan kepastian. Maka heuristic usability adalah metode untuk menganalisa suatu alat atau objek agar memberikan kemudahan dalam penggunaan untuk mencapai suatu tujuan. Yang pertama ada visibility of system status, yaitu suatu kondisi yang mampu memberikan informasi yang terjadi pada user, baik yang sedang dilakukan, sedang di bagian apa, dan apa yang terjadi. Contohnya ada pada gambar yang pertama. Gambar tersebut memberikan suatu status atau informasi kekuatan pada password pada saat user mengetik. Gambar yang kedua, di sini dijelaskan bahwa memberikan status atau informasi pada saat user telah mengisi form. Yang kedua ada match between system and the real world. Sistem haruslah mampu memberikan informasi yang mudah dipahami seperti bahasa sehari-hari untuk memberikan kesan keakraban dan kepercayaan bagi user. Seperti contoh di sini ada icon pensil berfungsi untuk membuat garis atau gambar secara bebas, layaknya sebuah pensil yang bisa menggambar. Terus di sini juga ada icon eraser atau penghapus, berfungsi untuk menghapus gambar ataupun garis. Lalu di sini juga ada icon magnifier yang berfungsi untuk memperbesar tampilan, layaknya kaca pembesar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada user control and freedom, mampu memberikan kemudahan dan kebebasan kepada user dalam menggunakan interface. Seperti contohnya di sini ada user bisa mengklik undo atau nantinya ada redo gitu. Terus yang keempat ada konsisten dan konsistensi and standard. Desain konsisten dan baik akan memudahkan bagi user dalam mengenal fitur agar tidak membuat user ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Hindari penggunaan informasi atau gambar yang berbeda namun memiliki makna yang sama
Seperti contohnya pada gambar di sini, toolbar Microsoft Word yang berbeda versi, tetapi tetap konsisten di icon-iconnya, walaupun berbeda versi. Yang kelima ada error prevention. Error atau bug pada sistem merupakan sesuatu yang tidak profesional bila terlihat oleh user. Namun untuk menangani hal ini dapat diganti dengan pesan error dalam bentuk desain dengan menggunakan prinsip nomor 1, yaitu visibility of system status. User memahami apa yang terjadi pada sistem. Seperti contohnya ini Olympic. Yang keluar ada Olympics 2016, Olympic Trials, dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita search di Google atau apapun, misalnya terjadi typo, nantinya si sistem akan mengeluarkan yang benarnya gitu. Yang keenam ada recognition rather than recall. Daripada memaksa user untuk mengingat, lebih baik buat user bisa mengenali sistem tersebut. User dalam menjelajahi sistem atau aplikasi tertentu akan melewati beberapa halaman agar user tidak bingung. Buat aplikasi yang membuat user bisa mengenali pola desain yang dibuat sehingga mereka bisa tetap menggunakan aplikasi tanpa harus mengingat langkah yang harus dilakukan setelahnya. Contohnya, misalnya kita mencoba search di Google seperti gambar why does Google, lalu si sistem akan mengeluarkan alternatif seperti look different dan lain-lain. Yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use. Tampilan antar muka haruslah fleksibel mentransformasikan dirinya bagi user baru maupun pengguna tingkat lanjut. Bagi user baru, tentu mereka akan mempelajari sistem atau aplikasi terlebih dahulu, apalagi jika aplikasi tersebut memiliki fitur yang banyak. User pasti membutuhkan yang lebih banyak dalam mempelajarinya. Oleh karena itu, aplikasi haruslah fleksibel dan efisien. Seperti contohnya di sini, fitur yang dapat digunakan dengan cara mengakses tab menu terlebih dahulu secara manual. Selain itu, fitur tersebut juga memiliki shortcut yang bisa digunakan oleh user yang lebih berpengalaman dalam meningkatkan kinerjanya. Yang kedelapan ada aesthetic and minimalist design. Desain layout yang baik haruslah nyaman dipandang dengan menggunakan kontras warna yang baik, posisi yang sesuai dan serasi, dengan desain yang minimalis dan dipadukan dengan white space atau jarak antar elemen yang sesuai akan membuat aplikasi terlihat elegan. Seperti contohnya tampilan Google. Di sini Google memiliki batas antar elemen, jadi terlihatnya minimalis. Konsistensi, yang ke-9 ada konsistensi and standard. Desain yang baik dan nyaman tentu belum lengkap tanpa adanya penanganan error bila terjadi. Saat error terjadi, aplikasi seharusnya tidak hanya memberikan pesan error, namun juga memberikan solusi. Contohnya, saat kita mencoba ke Google atau searching di Google, terjadi error dan diberitahukan tidak ada internet. Di sini juga sudah tersedia solusinya seperti checking proxy atau kontak di sistem admin. Yang ke-10 ada konsistensi and standard. Harapan user menggunakan sistem atau aplikasi tentunya dapat menyelesaikan masalah dan pekerjaannya. Untuk membantu mereka dalam menyelesaikan masalah atau pekerjaannya, kita perlu diberikan fitur bantuan dan dokumentasi dari kemungkinan kesalahan dalam penggunaan. Seperti contohnya misalnya user ingin melakukan presentasi tapi tidak mengerti. Di sini si aplikasinya sudah menyiapkan atau menyediakan fitur help yang nantinya si sistemnya akan memberikan langkah-langkah bagaimana presentasi. Referensi materi yang saya buat dari Budi Luhur tahun 2018 yang berjudul mengenal 10 heuristik usability pada user interface, dan juga Purba pada tahun 2019 yang judulnya 10 usability heuristik. Sekian dari saya, terima kasih.